Putri. Halo, Kang Assalamualaikum, Uten. Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih? wabarakatuh. Kabar Waduh, baik. lama nunggu nggak? Sorry Kang nunggu ya. Uten gimana kabar? Sorry nunggu ya. It's okay. Baik-baik aja, Sud. Put. Yes. Tadi dari mana aja? Tadi Putri habis kunjungan kerja, kegiatan sibuk masih di ya. DPRD. Ya kirain nggak jadi kemarin itu. Apa tuh? Kita mau ngobrol ini. Iya, sorry tertunda. Tapi akhirnya hari ini jadi meskipun dalam suasana hujan. Asik ya. Sambil minum jahe. Kita ngobrol apa nih ya? Apa? Kang Uten mau bicara apa? Oke, pemirsa, kembali jumpa dengan saya Uten Suteni dalam Speak Up. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang putri yang cukup cantik dan dikenal di wilayah Banten dan apalagi di Tangsel. Putri Ayu Anissa. Putri Ayu. Nah, Dipanggil Putri Ayu. Dipanggil Putri Ayu. Seorang politisi muda, bahkan dia menjadi politisi termuda di waktu itu ya, pertama kali jadi anggota ya. Dan sekarang juga menjabat sebagai ketua fraksi partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Put, kita Ya, ngobrol sekarang, apa nih, Put? Apa ya, kalau sekarang kayaknya Putri masih concern tentang kehadiran perempuan di dalam dunia politik, juga tentang keterlibatan anak muda sih Kang di politik. Mungkin kita bahas Tangsel kali ya. Jadi tapi gini deh, masih dalam lingkup Tangsel gitu. Oke, sebelum masuk ke situ, aku banyak orang bertanya nih kepada aku nih. Kenapa Putri kemarin gak ikut nyalek? Kan udah jabatannya udah ketua fraksi dan suara juga waktu itu cukup banyak. Kenapa nggak ikut nyalek lagi? Masih muda pula gitu kan? Karena sebetulnya Putri kan kemarin kebetulan alhamdulillah dapat hadiah tuh dari Allah. Putri baru melahirkan lagi anak laki-laki. Jadi Putri berpikir kayaknya untuk kembali ke politik bisa banyak waktu, bisa Putri kembali 5 tahun lagi, atau ya kita lihat beberapa peluang yang akan datang ke depan. Tapi sepertinya Putri tidak mau kehilangan golden age anak Putri gitu. Luar biasa ya. gitu. Udah berapa umurnya sekarang? Sekarang 1 tahun. Baru kemarin ulang tahun ke 12 bulan gitu. Yang pertama 4 tahun. Saya baca di beberapa berita suka dibawa-bawa juga anak itu ya. Itu karena Putri bersikeras untuk ASI eksklusif. Jadi mau nggak mau harus nemplok sama ibunya gitu. Termasuk juga pendidikan politik sejak dini kali ya. Akhirnya terbiasa Kang. Jadi mereka juga berinteraksi sama orang jadi nggak asing, nggak takut ketemu dengan orang-orang gitu. Malah ya berbaur, seneng dengan anak-anak, teman-teman. Ketika Putri sosialisasi dengan masyarakat, mereka juga jadi terbiasa gitu. Tapi bukan karena ini ya, kan ada isu juga nih. Apa Putri ini nggak nyalek gitu ya hari ini karena dia sedang digadang-gadang nih. Apa? Gadang apa? Mau jadi salah satu calon wali kota di Tangsel itu. Iya, jadi kalau soal itu sebetulnya kan kemarin beberapa teman-teman media mungkin sepertinya ada beberapa komoditas politik yang melakukan survei. Kemudian nama Putri muncul mungkin ya di salah satu atau beberapa survei mereka, sehingga banyak teman-teman media yang mengkonfirmasi ke Putri, kok ada berita ini, apakah benar Mbak Putri ya? Jawaban Putri sih sebetulnya itu sebagai sebuah bentuk aspirasi dari masyarakat. Jadi apapun itu Putri tetap perlu menghargai, tapi biar bagaimanapun mekanismenya tetap Putri kembalikan ke partai politik sebagai pemegang mandat lah gitu. Apalagi Putri sekarang juga masih sebagai kader partai PDI Perjuangan gitu. Jadi Putri tetap setia dan konsisten bersama PDI Perjuangan. Asik. Iya. Tapi menurut aku sih memang kamu layak banget. Jangan gombal dong. Enggak, serius. Udah muda, berprestasi, cantik juga gitu kan. Oh, jadi cantik jadi tolak ukur ya? Tolak ukur. Oh gitu. Bahkan kalau di Korea itu ya, yeah. orang jelek tuh nggak laku gitu. Oh gitu? di banyak. Tapi bukan jadi itu sebenarnya Kang Uten menyetujui juga bahwa kepemimpinan perempuan juga penting dalam membangun sebuah karena kota. perempuan itu gini Put. Dia mampu menahan unsur-unsur politik yang kekerasan gitu. Jadi lebih kepada perasaannya lebih kedepankan, mungkin lebih humanis lah kali ya, kayak kira gitu ya. Gitu. Feelings ya. Menurut saya sih Putri kalau maju jadi calon wali kota, saya kira peluangnya cukup besar. Ya, we'll see. Ya. Gitu Kang. Dan saya baca tuh juga beritanya ketua Anda Pak Wanto juga ikut support juga tuh, gitu. Ya, support alhamdulillah support baik dari seluruh jajaran partai, tapi biar bagaimanapun mekanismenya kita kembalikan lagi ke DPP partai gitu Kang. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, apa sih yang membuat
Putri ini cerah. Apa? Ya? Kelihatannya muda terus, ceria terus. Apa sih resepnya kalau Putri ya. kan di tengah kesibukan ya? Kan sibuk politisi iya, juga ibu rumah tangga iya, seorang ibu juga iya, tapi tetap bisa tampil asik gitu loh. Apa sih resepnya itu? Sebetulnya terbiasa kali ya Kang. Awalnya Putri cerita sedikit kalau boleh. Jadi ketika awal Putri masuk dalam dunia politik, tentu Putri kan berusaha menyesuaikan. Itu bukan satu hal yang mudah Kang. Bagaimana kita di usia muda, saat itu Putri usianya 24 tahun, masuk ke dalam lembaga Termuda DPRD. ya waktu itu ya? Saat itu masuk ke dalam lembaga DPRD, kemudian Putri harus belajar bagaimana menggunakan fungsi-fungsi sebagai anggota legislatif dengan baik, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi. Putri pelajari betul saat itu, dan itu bukan transisi yang gampang. Kemudian Putri menikah dan punya anak, ternyata transisi yang harus Putri lakukan kedua adalah menjadi seorang ibu. Dulu awalnya Putri ketika kuliah kan juga sebagai aktivis mahasiswa Kang. Di Putri, GMNI ya? Di GMNI. Jadi Putri berpikir kita ketika membahas isu-isu tentang perempuan, tentang feminisme itu sebagai satu hal yang general atau teoritis atau sesuatu yang mengawang. Ternyata itu real. Suatu persoalan di mana bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik ternyata itu sebagai satu hal yang real dan kebetulan Putri hadapi gitu loh. Sehingga ya transisi itu Putri pelajari sehingga satu persatu mudah-mudahan sekarang bisa get along the way aja gitu. Jadi sambil menikmati sebagai seorang politisi juga sebagai tanggung jawab yang harus dijalani, tapi juga sembari bersama-sama membesarkan anak dan menjadi Dan itu tidak semua orang bisa loh Putri. Ya pastilah, itu nggak gampang. Dan itu automatically ya menjadi semacam ladang latihan untuk menjadi pemimpin, mengatur waktu, memanage kegiatan di antara kesibukan politisi, keluarga, dan seorang ibu. Tidak semua orang bisa itu. Dan saya apresiasi juga ke Kang Uten bahwa nggak semua orang menganggap itu sebagai hal yang sulit. Banyak juga bagi politisi laki-laki gitu menganggap bahwa perempuan kehadir ke dalam politik berkontribusi, pasti hal-hal domestik atau hal-hal yang seharusnya menjadi domain perempuan pasti terlewatkan. Padahal sebetulnya enggak juga gitu loh. Ya begitulah Kak. Saya ingat cerita Margaret Thatcher ya, seorang perdana menteri yang tangan Iron besi. Lady. Iya, tangan besi di Inggris itu. Dalam satu biografinya dia menulis begini. Itu kalau dia akan menjalankan tugas keluar kota atau keluar negeri beberapa hari, dia itu sudah menyiapkan baju untuk suaminya selama 7 hari itu, warnanya, jasnya ini, dan kopi dengan takaran gula yang pas selama 7 hari itu. Apakah Putri ngelakuin itu nggak sama Kang Sauki ini? Ya alhamdulillah dia juga sudah mengerti sih. Itu seorang Iron Lady, gila. Itu menarik buat saya. Kalau perempuan di kita itu bisa seperti itu luar biasa. Ya harusnya memang seperti itu Kang. Apalagi kemarin tuh kan kita sebetulnya juga sedang memperingati Hari Mother's Day secara internasional. Jadi Putri baca beberapa jurnal tentang bagaimana ibu-ibu rumah tangga juga bagaimana keluh kesah mereka. Ternyata ya isu feminisme itu bukan hanya menjadi isu lokal bagi bangsa Indonesia, kemudian itu menjadi isu yang global. Hampir di semua negara, para perempuan yang berkegiatan, struggling sebagai ibu masih berkutat pada isu-isu yang sangat sulit gitu loh, menyesuaikan isu itu. Gitu. Karena ada mindset ya, atau semacam pandangan-pandangan dari sisi agama, dari sisi apalagi itu politik yang sangat diskriminatif di negara kita, itu yang membuat perempuan jadi kurang leluasa bergerak. Betul. Padahal dicontohkan oleh Putri dan dicontohkan oleh teman-teman politisi lain kan ternyata mampu. Bisa. Gitu. Jadi kalau kebetulan banyak yang Putri rasa gitu ya, sepertinya Putri lihat sepertinya jangan-jangan yang laki-laki yang sebetulnya para peran laki-laki ini yang juga harus ditingkatkan. Seperti misalnya Putri lihat kayak gini. Kalau sekarang kan banyak nih pasangan muda gitu ya. Contohnya ketika suaminya belanja di pasar.
Kemudian respon dari masyarakat, wah hebat banget nih laki-laki ini belanja ke pasar. Oke. Wah hebat banget nih laki-laki ini ngurus anak. Wah hebat banget nih laki-laki ini mau gendong-gendong. Padahal itu nggak ada yang hebat. Nggak ada yang hebat. Itu satu hal yang memang adalah tanggung jawab bersama sebagai Oke. pasangan suami Iya. istri gitu. Jadi Iya. Putri merasa bahwa ya jangan-jangan laki-laki yang juga harus bisa menimbulkan sisi feminitasnya yang juga harus keluar. Iya, iya. Bagaimana peran perempuan dan laki-laki itu kalau diibaratkan oleh founding fathers kita, bahwa oleh Presiden Soekarno, bahwa ya mereka sebagai dua kepak sayap, Iya. nggak bisa hanya laki-laki sendiri, nggak bisa perempuan sendiri gitu. Jadi kalau Putri alhamdulillah sepakat dengan suami bahwa tugas domestik itu harus sebagai satu hal yang kita lakukan bersama. Iya, iya. Jadi nggak perlu terbebani dengan laki-laki tidak boleh nyuci piring, Iya. laki-laki tidak boleh bersih-bersih, kemudian perempuan terjebak pada isu-isu domestik rumah Iya, tangga iya. saja. Nggak juga, bahwa perempuan juga boleh menyuarakan aspirasinya. Iya. Perempuan juga boleh ikut berpartisipasi dalam politik, terjun ke dalam politik, menjadi representasi mewakilkan kaum perempuan, berdakwah atau ya semua melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya ya Tanpa tidak harus ada melupakan batas. tugas-tugas domestik Oh iya, tadi. pasti gitu pasti kan, itu gitu. itu menjadi tugas bersama gitu. Artinya di luar tugas domestik itu peran kita sama. Oh iya, peran sama semua, Sama, Kang, itu. gitu. Nah, ya itu susah sih, Kang. Ah. Karena nggak semua laki-laki juga siap menerima itu. Apalagi ya, tentu di kultur negara yang tinggi dengan budaya patriarkinya. Dan hegemoni Ya, laki-laki. dan hegemoni laki-laki gitu ya. Jadi tentu Soekarno juga pernah bilang, Kang, bahwa feminisme yang berlebihan kemudian timbul menjadi feminisme liberal, itu juga bukan sebagai Itu feminisme juga yang salah. baik. Seperti Betul. di Eropa ya gitu. Feminisme itu kemudian menjadi sebuah kebebasan Nah, itu perempuan salah. dalam pengertian yang ekstrim. Betul. Sampai misalnya harus buat kumis segala Iya. macam itu kan, atau kebebasan yang terlalu terbatas. Ya, gitu. tidak Itu juga sesuai lah baik. dengan Pancasila ya, Kang. Artinya ada culture, ada moral betul. yang juga kita harus pegang. Nah, Ya. kembali kepada Tangsel nih. Ya. Gimana, Kang? Nah, itu Kang Sauki support banget ya kalau Putri suatu hari misalnya dipilih oleh partai untuk maju ke politik. Support. Jadi Maksud saya ke menjadi calon wali kota ya. Kalau di politik kan sudah berjalan. support, prinsipnya dia tuh tidak pernah, alhamdulillah ya, Putri bersyukur dia tidak pernah membatasi sama sekali gerak-gerik Putri dalam melakukan kegiatan sosial, berpolitik, berpartisipasi masyarakat. Meskipun kita berdua sebagai karakter yang berbeda, dia kan lebih introvert ya. Kalau kamu tahu, dia jarang tampil di media. Ya, Kemudian iya. kalau Jarang Putri dia kan komen-komen. jarang. Kalau Putri kan hampir aktif, Iya. kemudian dekat, berhubungan baik dengan teman-teman media, wartawan. Tapi di belakang itu dia juga memberikan support yang luar biasa besar. Berarti Putri berhasil menaklukkan Sauki. Gitu ya. Baik sebagai laki-laki maupun sebagai politisi, dia Ya, itu berhasil. partnership, Kang. Partnership, Memang ya. bukan hal yang mudah sih, Iya. tapi ya insya Allah bersama-sama bisa. Iya. Gitu. Ya, kita berharap si Putri itu tetap melangkah maju ya, Ya, walaupun of course, dengan pasti. banyak sekali tentu di dalam konstelasi politik di Banten dan Tangsel ini bukan hal yang mudah. Biasa dinamika. Semakin banyak dinamika, semakin menantang semangat Putri. Semakin asik ya. Iya dong. Nah, sekarang kalau begitu menurut Putri seberapa besar tantangan yang akan dihadapi Putri kalau PDIP betul-betul support? Nah, kembali lagi ya ke isu Iya, itu ya. Kang Uten bisa aja. Ya, kalau terkait pilkada, tentu kan kembali lagi Partai PD Perjuangan juga bukan partai yang biasa-biasa saja di Tangerang Iya, Selatan. iya, Dia iya. punya bobot yang cukup besar gitu. Iya. Beberapa kali kami mengusung calon yang berbeda dengan petahana. Tapi ya kita lihat situasi kali ini. Putri rasa apapun keputusan partai tetap menjadi keputusan yang terbaik gitu sih, oke. Kang. Jadi tentu politik yang dinamis saat ini juga mungkin ada relevansinya dengan pilgub dan pilkada ya, Oke, karena ini kan ya, oke, serentak oke, gitu. Jadi oke. kita lihat. Jadi masih sangat fluktuatif, tapi Putri rasa pasti ada korelasi antara pilgub dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak ini. Jadi ya tentu keputusan partai yang diambil ya pasti keputusan yang terbaik karena bukan hanya berrelevansi pada satu kabupaten kota saja gitu. Ini kan baru pertama kali ya, Kang, serentak pemilu Ya, dilaksanakan ya, secara ya, serentak. Jadi ya bismillah, mudah-mudahan di Indonesia berjalan dengan lancar, baik, demokrasinya juga tetap Oke. dalam kultur yang sehat. Lepas dari itu ya, kalau misalnya Putri jadi calon itu atau siapapun ya, Oke. menurut Putri apa sih yang perlu dibenahin di Tangsel itu, Put?
nggak tahu ya Kang, kalau Putri merasa ada 3 isu utama yang Putri soroti banget sejak Putri di DPRD, tapi tentu untuk mengubah satu kebijakan bukan hanya dari satu lembaga saja. Itu butuh sinergitas dari beberapa lembaga yang harusnya berjalan di Kota Tangerang Selatan. Ya, soal sampah itu kan sebetulnya kan soal klasik ya. Ya. Dan saya juga agak bertanya-tanya, ini kan Putri ada di dalam juga itu, Put. Betul. Dengan para politisi lainnya. Dan harusnya kan tidak ada pro kontra soal bagaimana menyelesaikan sampah. Ini kok soal umum kok, soal klasik kok. Betul. Kenapa nggak ada solusi? Betul. Jadi tentu kan kita ketahui bersama bahwa dalam proses di sebagai anggota DPRD, satu lembaga DPRD memiliki 3 fungsi. Dalam fungsi perencanaan anggaran, kami di DPRD selalu mengusulkan pembiayaan untuk pengelolaan sampah selalu optimal, Kang. Kemudian yang kedua dalam sisi legislasi, kami pernah membentuk perda untuk menyelesaikan mengurai sampah dengan membuang sampah ke daerah lain supaya tidak terpenuhinya TPA Cipecang, tempat pembuangan akhir Cipecang. Kemudian fungsi pengawasan kami juga selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, dinas lingkungan hidup dan dinas-dinas terkait lainnya. Tapi tentu dalam penyusunan satu kebijakan itu harus terjadi secara simultan. Dukungan dari DPRD sebagai lembaga legislatif juga harus berjalan simultan dengan dukungan dan gerakan dari pemerintah kota sebagai lembaga eksekutif. Ya, gitu. kalau saya lihat sih terlalu konsep penanganan sampah ini terlalu karitatif ya, nggak sustainable, nggak terkonsep secara integrated gitu. Sehingga penyelesaiannya tadi spontanitas, buang ke tempat lain, ada tempo hari diuruk sama bekas kopi supaya nggak bau gitu kan. Kan sekarang teknologi itu tentang sampah itu udah luar biasa maju, dan daerah-daerah lain kayak Banyuwangi gitu kan udah bisa mengurai itu. Udah bahkan bisa menjadi bahan baku yang sangat ekonomis untuk bahan bangunan, untuk listrik dan seterusnya. Dan kita punya banyak sekali ahlinya. Punya, bahkan contoh ya Kang, Putri kemarin baru selesai nulis tesis di S2 Putri di UMJ. Putri ambil jurusan administrasi publik. Kemudian Putri Putri ambil tesis tentang bagaimana pengelolaan TPS 3R di Kota Tangerang Selatan. TPS 3R untuk mengelola sampah. Ini sebagai salah satu bentuk upaya dari pemerintah pusat yang diinstruksikan kepada pemerintah kota untuk kemudian program ini bisa dimanfaatkan supaya tidak terjadi pembuangan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Jadi TPS 3R adalah tempat untuk kemudian sampah rumah tangga diolah, direuse gitu agar kemudian bisa menghasilkan nilai guna yang baik. Tetapi ternyata masyarakat Tangerang Selatan sendiri belum banyak yang teredukasi dengan kegiatan TPS 3R sehingga tidak berfungsi, dan akibatnya apa kalau TPS 3R tidak berfungsi? Sampah rumah tangga langsung dibuang ke tempat pembuangan air, menggununglah Kang akhirnya. Harusnya kan sekelas kota modern Tangsel yang punya moto smart city dan seterusnya, itu kita sudah harus masuk pada tahap bagaimana pemilahan sampah, bagaimana kesadaran masyarakat membuang sampah. Benar, Kang. Ini di hilir aja kita belum beres. Betul. Nah, pertanyaan saya, Putri ada di dalam loh, mungkin menjadi bagian dari masalah. Itu di mana sumber masalah dan bentuknya penyelesaian ini? Itu ya Kang, kembali lagi kepada satu kebijakan publik. Itu kebijakan publik yang diajukan oleh pemerintahan dari tingkat eksekutif. Kami dari DPRD tentu mengawasi nih, mulai dari perencanaan. Kita minta bagaimana perencanaan pemerintah kota untuk melakukan penguraian sampah. Pernah sempat pemerintah kota mengajukan kegiatan untuk melakukan pemindahan tempat pembuangan akhir. Tapi ternyata tidak berjalan juga dengan baik, sehingga perencanaan itu eksekusinya kurang baik, sehingga akhirnya menimbulkan perselisihan dan tidak berjalan lagi. Itu kan sebetulnya sebagai satu proses dinamika kebijakan publik yang sebetulnya pasti terjadi di dalam satu pembangunan kota. Jadi sebetulnya kita memang butuh inovasi yang betul-betul real, yang betul-betul eksekutor, yang betul-betul mengolah sampah bukan hanya pada tataran politis saja gitu. Jadi ada unsur politiknya kental. Gitu. Jadi Putri sih merasa bahwa ini sebagai satu langkah yang isu sampah ini udah bukan lagi isu yang nomor 2 di Tangsel. Ini harus menjadi motor kebijakan bahwa ya ini Tangsel sebagai Putri pengen gitu, harapan Putri gitu ya, bahwa nanti ya nggak usah lama-lama lah, mudah-mudahan 5 tahun ke depan Tangsel bisa menunjukkan bahwa kita sebagai kota modern smart city yang betul-betul bisa mengelola sampah dengan mudah. Banyak cerita lah, panjang cerita kalau soal sampah. Yang lain tadi
Masalah kemacetan juga tentu Kang Uten merasakan lah ya bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Ciputat yang belum terselesaikan mengurai macetnya tuh dengan sangat kompleks, daerah Pasar Ciputat mungkin, daerah Pamulang, beberapa daerah di Pondok Aren, itu juga masih banyak banget masalah kemacetan yang betul-betul belum terurai dengan baik. Sehingga masalah mungkin bagi masyarakat BSD, Serpong, nggak semua mengalami masalah kemacetan. Di daerah Serpong, di daerah Bintaro, di daerah Alam Sutra, karena didukung dengan pembangunan investor yang luar biasa pesat, sehingga itu mampu mengurai situasi sosial dan keadaan macet yang lebih terukur. Tapi di daerah lain itu juga sangat mengganggu, Kang. Artinya mobilitas masyarakat Tangerang Selatan yang mereka juga mencari nafkah, yang juga bertumpu ekonomi pada kegiatan di Tangerang Selatan itu kan sangat tidak mobile dengan adanya kemacetan. Dan prediksi saya 5 tahun, 10 tahun ini bisa jadi kota stuck di sini, Tangsel. Karena kemacetan itu. Sebetulnya masalah yang lain itu juga sebetulnya karena ketidakmerataan pembangunan, Kang. Mungkin bisa jadi karena saat ini memang fokus pemerintah kota pada saat ini tidak terpusat pada salah satunya kemacetan, sehingga apa bukan karena ini punya itu mulai dari konsep pembangunan yang tidak integrated ya. Jadi kita ini kan cenderung begini di Tangsel maupun di kota-kota lain ya di Indonesia ini cenderung membuat konsep-konsep pembangunan itu parsial gitu ya. Jadi, bisa jadi sepakat kan. Misalnya gini, kita pernah nggak membayangkan dulu ketika Tangsel ini berdiri menjadi kota yang besar, kota yang so modern, sehingga perlu ada sarana transportasi yang memadai. Kan enggak. Betul. Sehingga daerah jalan-jalan yang dilalui kendaraan kita ini kan jalan kecil-kecil. Itu menunjukkan bahwa kita tidak siap menghadapi gelombang arus transportasi sebagai resiko dari kota besar, kota modern. Ya itu tadi untuk kesanggupan kita menerima situasi Tangerang Selatan yang terus berkembang, modern, hal-hal yang kita juga harus siap gitu loh. Ya, jadi sebetulnya Tangsel ini kalau menurut saya sih tidak disiapkan dari awal tuh menjadi kota yang modern tadi. Padahal kan sudah dicontoh oleh BSD, oleh Alam Sutra. Bagaimana dia membuat jalan besar-besar, membuat trotoar yang bagus-bagus, membuat drainase yang bagus-bagus. Kan sebetulnya tinggal nyontoh aja buat gitu. Betul. Ya nggak semudah itu, Kak. Tidak sesederhana itu. Mungkin beberapa ketika melakukan komparasi dengan daerah-daerah lain ya, Putri melakukan komparasi dengan daerah lain, contoh misalnya kembali ke masalah sampah, kemudian masalah pembangunan dan lain-lain. Banyak juga yang memang bisa kok di sini aja bisa, kenapa di Tangsel enggak ya? Tentu beda. Situasi itu beda. Bedanya apa? Ya situasi demografisnya juga sangat mendukung. Kemudian situasi ya misalnya contoh kita kan terkait pengelolaan sampah itu ya. Tadi kan misalnya beberapa Putri pernah melakukan komparasi, Kang, dengan daerah lain. Mereka sudah punya pengelolaan sampah berdasarkan pembangkit tenaga listrik kalau nggak salah. Ternyata tidak bisa dilakukan Tangsel karena lokasi TPA Cipecang itu lokasinya berdekatan dengan sungai. Sehingga juga harus dijaga kadar pengelolaan sampahnya, penguraian sampahnya dengan baik gitu. Jadi ya situasi-situasi itu yang memang harus terus berinovasi untuk melakukan kalau cara yang ini tidak bisa dilakukan, kita harus inovasi dengan cara yang lain. Karena permasalahan ini sebagai kota besar Tangsel terus kan ada timbul masalah baru. Satu lagi apa tadi? Masalah kemiskinan, Kak. Kemiskinan. Betul. Kenapa? Betul. Masih miskin? Masih ada yang miskin di Tangsel? Kalau Putri ya, ini dari sudut pandang ironis Putri. Loh, Tangsel masih ada yang kalau disebut ada yang miskin itu ironis. Bukan. Maksudnya bukan kemiskinan, bukan berarti Putri menganggap bahwa masih banyak masyarakat miskin, tapi Putri merasa ketidakmerataan pembangunan di Tangerang Selatan. Jadi dengan angka 4,5 triliun tuh, masih ada yang dianggap miskin di Tangsel. Betul. Jadi misalnya contoh ketersediaan lapangan pekerjaan itu juga menjadi salah satu faktor. Adanya ketidakpemerataan pembangunan. Kemudian persoalan-persoalan lain yang Putri rasa ini sangat timpang keadaan ekonominya. Jadi kita bisa lihat bahwa di Tangsel misalnya, banyak ya rumah-rumah besar. Tapi ketika Putri berhadapan dengan masyarakat, Putri terjun langsung bertemu, bertatap muka dengan masyarakat, Putri juga masih menemui, Kang, beberapa teman-teman yang
makannya misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya karena Di wilayah ketidakmampuan mana aja mereka. tuh, Put? Kecamatan mana? Karena Putri kebetulan daerah pemilihannya Setu di ya? Setu. Setu Di ya? Setu Kang Uten langsung tahu Iya, ya. iya, iya. Itu persoalan-persoalan itu Iya. masih banyak Kang ditemui. Jadi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, sulit mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian dapat atensi harusnya mendapat atensi yang baik dari Iya. pemerintah itu memang masih agak kurang. Tapi ya Putri berharap mudah-mudahan ini masih bisa ditingkatkan sih Kang gitu. Mudah-mudahan ini sebagai satu hal yang masalah kemanusiaan ini sebetulnya masalah yang paling urgent, tetapi Putri berharap pemerintah kota masih bisa mengoptimalkan lagi kegiatan mereka. Ya, kemarin saya nulis di salah satu media ya. Kenapa masih ada yang miskin itu dan kesenjangan sosial masih sangat tinggi. Menurut saya sih dalam masa pemerintahan Pak Benyamin Pilar sekarang ini itu terlalu fokus ke infrastruktur. Jadi fokus ke SDM sosial itu yang masih rendah. Menurut Putri gimana itu? Ya betul, Putri juga sepakat. Tapi mungkin dalam membangun satu kota, memang pembangunan infrastruktur juga bukan sesuatu yang bisa dinafikan kan. Artinya Putri merasa bahwa dalam pembangunan infrastruktur mungkin saja harapannya ketika infrastrukturnya sudah membaik akan mendukung persoalan-persoalan lain. Seperti misalnya ketersediaan lapangan pekerjaan misalnya, kemudian akses masyarakat untuk mobilisasi ketersediaan pangan dan lain-lain itu juga menjadi satu hal yang akan jauh lebih mudah ketika infrastruktur di Kota Tangerang Selatan meningkat gitu Kang. Ada lagi Putri yang membuat Tangsel ini sampai hari ini itu seolah-olah belum terbentuk brand image-nya. Kota apa sih kita ini gitu kan? Kalau menurut Kang Uten apa? Satu kata. Apa yang menurut Kang Uten menggambarkan Kota Tangerang Selatan? Kota belanja. Kok belanja? Iya. Kayak Singapura itu harusnya kalau menurut saya harus dia sangat sangat mungkin menjadi kota wisata belanja seperti Singapura. Dia kecil tapi dia semua orang berbelanja ke sana. Artinya kota bisnis gitu loh. Oke. Gitu. Ya kalau Putri ya kalau boleh sebut Tangsel ini kan harapan. Iya. Kira-kira kalau bisa menggambarkan harapan Putri, bisa nggak ya orang kenal Tangsel dengan kota pendidikan gitu? Artinya harapan kan? Iya. Artinya di Tangsel sebetulnya banyak loh perguruan tinggi yang bagus gitu. Iya. Apalagi contohnya misalnya sekarang ada Universitas Pamulang, kemudian universitas banyak lah universitas swasta lain. Kalau soal harapan itu banyak ya. Ya. Artinya saya sering kali mengatakan ini kepada Pak Wali Kota. Tentukan dong lead-nya. Lead sektornya apa? Brand mark-nya apa? Kan itu kan keputusan politik, keberanian politik. Sehingga nanti kalau ditentukan sebagai kota pendidikan maka seluruh sektor mendukung ke arah sana. Pembangunan gitu, yang simultan ke dalam itu ya. Semua mendukung pada sektor pendidikan. Kalau tidak kita punya lead itu, maka kita tidak punya daya tarik, tidak punya kekuatan, fokus gitu. Maka yang terjadi ya kayak sekarang. Semuanya agak belum jadilah semuanya serba tanggung lah seterusnya gitu. Bahkan saya pernah gini, Put. Mungkin sekali Tangsel itu juga menjadi kota seni ya. Kota seni pengertian itu misalnya menjadi salah satu kota di Indonesia Tangsel World. Kota yang bisa dibuat untuk berbagai macam kegiatan kesenian termasuk film gitu. Karena sinema kita banyak sekali tinggal di Tangsel itu. Iya. Gitu. Betul. Para seniman kita juga banyak banget. Banyak. Dan kelasnya bukan kelas nasional, internasional ada di sini gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi keberanian ini kan kita tunggu-tunggu belum pernah ada nih. Iya, betul. Itu kenapa nggak ada menurut Putri nih pemimpin yang ada di Tangsel itu nggak ada keberanian untuk ngambil keputusan gitu. Mungkin ya Kang, ini kan asumsi saja, tapi pertanyaan ini mungkin lebih tepat disampaikan atau dijawab kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Cuma kalau menurut Putri, mungkin Tangsel sebagai daerah yang baru berdiri selama 14 tahun, kita juga masih membutuhkan identitas kali ya Kang. Jadi ya itu identitas maksudnya kan. Kultur kebudayaan masyarakat Tangsel yang perlu ditingkatkan. Artinya yang menentukan lead itu kan sebetulnya kita merumuskan identitas. Ya, sepakat Putri Kang. Jadi kalau Putri menjadi wali kota itu kembali lagi leadnya itu menjadi kota pendidikan. Oke. Kalau Putri pengennya, ini kan cita-cita ya. Apapun ya, Putri berharap akan bisa nggak ya kira-kira banyak perguruan tinggi swasta yang juga dibangun di Kota Tangerang Selatan sehingga orang yang mau meraih pendidikan gitu di tingkatan
setelah SMA Iya. mereka bisa datang ke perguruan tinggi di Kota Tangerang Selatan dengan biaya yang terjangkau, dengan situasi yang apa namanya, oh ternyata Tangsel bisa ya di situ gitu, Mudah-mudahan unggul di ya. situ ya, mudah-mudahan. Jadi bukan hanya universitas atau pembangunan perguruan tinggi yang swasta aja yang ada di Tangerang Selatan, tapi ada universitas negeri misalnya kan kita punya, kemudian ada universitas swasta yang beberapa yang misalnya berbasis keagamaan, kemudian universitas yang bergengsi misalnya ada beberapa lah gitu di daerah-daerah yang elit juga di Kota Tangerang Selatan. Tapi Putri juga pengen, cita-cita Putri ada beberapa perguruan tinggi yang juga kira-kira bisa diakses oleh masyarakat menengah gitu. Mudah-mudahan Put ya. Tapi Ya, gini Put, ya, ya. belakangan ini hari-hari ini nih muncul di Tangsel ini isu-isu yang menurut saya kurang menarik ya. Apa, Kang? Tapi cukup viral nih. Soal tidak ada figur yang berani melawan pasangan Pak Ben itu. Kang Utan nih nyerempet-nyerempet ke situ saya, terus. saya berharap Putri sih tidak menjadi bagian dari figur yang tidak berani itu, sehingga muncul ada kota kosong dan seterusnya. Itu tidak bagus iya, iya. untuk pendidikan politik di Iya. di masyarakat, nggak bagus gitu. Tapi kan nanya-nanya ya, boleh lah. Iya. Kira-kira menurut Kang Uten, apa yang dibutuhkan bagi calon penantang, penantang petahana yang dibutuhkan sebagai modal utama? Dia seorang figur yang punya visi kuat dan punya keberanian dan kemampuan berpikir big bang. Nah, Kang Uten nggak merasa itu ada dalam situasi kepemimpinan saat ini? Enggak, Oh gitu? sekarang masih sangat standar. Oh, Kalau oke. menurut saya sih nggak ada big bang yang dibuat Pak Ben dan Pak Pilar, terlalu normatif. Padahal kota ini butuh sesuatu. Kalau kita ingin menjadi kota yang different in the world, maka perlu sebuah pemikiran besar, the Iya. big bang. Dan kita punya modal yang kuat untuk Oh, itu iya. sebetulnya. Politisi besar ada di kita, seniman ada di kita, para Iya. intelektual ada di kita, bahkan pusat teknologi juga Iya, ada di di kita kita juga dengan ya. Puspitek. Betul. Bahkan pernah saya bilang dulu, sebetulnya di dunia ini hanya ada dua negara, dua tempat yang bisa menjadi kota dengan berbasis ilmu pengetahuan, yaitu Silicon City sama Tangsel. Silicon City di Amerika Oh, dan Tangsel. Tangsel Kenapa? punya Puspitek. oh, oke. 400 hektar lebih gitu, yang semua para ilmuwan berkumpul di sana. Artinya kita membuat apa saja bisa, Ya, asal itu disinergikan dengan Iya. pemerintah kota. Iya, betul. Pertanyaannya udah sinergi belum kan itu, gitu loh. Kita sudah memanfaatkan sumber daya yang luar biasa nggak itu? Ya. Bahkan soal sampah aja, kalau kita tinggal guide mereka kan sebetulnya bisa. Ya. Kenapa itu tidak? Nah ini kan pertanyaan besar Ya. yang perlu dijawab oleh pemimpin baru nanti. Tapi menurut Kang Uten, apakah kemudian waktu Ini hostnya ganti nih. gantian ya? Ya kan sharing, nggak apa-apa dong. Kan Putri juga mau belajar. Artinya menurut Kang Uten, tentu dalam satu kepemimpinan, masa periode kepemimpinan 5 tahun cukup mengurai satu persoalan menjadi satu kota yang visioner seperti yang Kang Uten sampaikan tadi. Oh sangat bisa. 5 tahun? Asal bisa. Paling tidak dalam 5 tahun itu pondasinya tuh terbentuk. Kalau dibuang dulu itu dalam quote and quote ya, pemikiran-pemikiran yang sifatnya politis gitu. Itu jangan-jangan sekarang pemerintah kota sedang mempersiapkan itu, Kang. Ya mudah-mudahan itu. Oke, we'll dia see. dia menjadi politisi yang permisif. Kalau bahasanya Apa tuh? permisif. Permisif itu politisi yang santun, yang coba membungkus kritisismenya dengan bahasa-bahasa lembut. Enggak, biasa aja lagi. Kamu kan lebih tahu Putri kok, biasa aja. Oh gitu ya Kang. Jadi Oke. menurut Kang Uten bisa ya? Sangat bisa. Oke. Sangat bisa. Karena sebetulnya kan bukan 5 tahun belakangan ini. Sebelumnya pun kita kan sudah punya pondasi. Ya. Bayangkan, kita punya Puspitek, basis ilmu pengetahuan. Kita punya developer besar Ya. yang bisa menjadi mitra. Kita punya SDM yang di atas rata-rata. Betul. Di atas rata-rata. Dan kita punya masyarakat itu high educated semua rata-rata. Artinya punya pendidikan yang bagus gitu. Tinggal persoalannya how to explore aja kan, bagaimana mengeksplor Ya. SDM itu. Nah, dan dikurangi pikiran-pikiran yang sifatnya politis. Kang Uten maunya lebih yang birokratis gitu ya, langsung kerja-kerja atau? Enggak juga, birokratis pun itu justru jadi masalah. Oh, Oke. Cara berpikir birokratis itu yang membuat semuanya jadi Terpaku. lambat. Oh ya, Kang Uten mau yang out of the box Gini, gitu ya. kita perlu seorang pemimpin yang punya sense of entrepreneur. Gitu.
Jadi seorang pemimpin yang punya semangat wirausaha, visi wirausaha, visi bagaimana membuat langkah-langkah besar bagi pembangunan sebuah kota tanpa harus dia terbingkai, tersesat di dalam birokrasi atau kepentingan-kepentingan politik. Sorry, kok jadi aku yang Tapi sebetulnya Putri ya dalam beberapa pengamatan, Putri cukup kagum dengan Kang Uten. Karena Kang Uten termasuk konsisten menyuarakan beberapa isu-isu yang berkembang di Kota Tangerang Selatan. Meskipun mungkin beberapa orang yang menilai itu sebagai satu langkah yang biasa-biasa saja, misalnya tapi Kang Uten mampu memobilisir beberapa tokoh di Tangerang Selatan, mungkin melalui berita-berita yang Kang Uten terus publis, tapi itu sebagai satu langkah yang konsisten. Nah, saya Putri percaya bahwa konsistensi itu pasti akan membuahkan sesuatu hal yang besar, sehingga harapan-harapan yang Kang Uten terus tanamkan kepada Kota Tangerang Selatan, Putri juga berharap akan berimplikasi baik kepada pembangunan kota ini. Saya juga kagum sama Putri. Apa? Kang Uten gombal nih. Bukan kagum karena kecantikannya, karena kecantikannya kan sudah semua orang tahu itu. Tapi kecerdasan Putri juga. Jadi malu. Cuman kemarin memang saya bertanya-tanya kenapa nggak nyalon lagi gitu kan. Jangan-jangan yang disembunyikan untuk sesuatu yang tujuan besar gitu kan. Ya, berpolitik itu kan nggak harus terpaku pada lembaga legislatif aja. Gitu. Siapa tahu masih ada ruang lain kan. Luar biasa ya obrolan kita nih. Jadi kayaknya nggak cukup ya waktunya ya. Jadi begitu pemirsa, obrolan ngalor ngidul dengan seorang tokoh perempuan di Tangerang Selatan dan Banten, Putri Ayu Anissa, seorang yang sangat dikenal karena beberapa prestasinya di bidang politik. Dia sebagai ketua fraksi PDIP. Dan tentu akan banyak lagi yang harus digali karena waktu yang terbatas. Jadi kita cukup ya. Kita buat podcast season 2 gimana? Boleh. Demikian pemirsa di rumah dan di mana saya berada. Saya Uten Sutendi undur diri. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.